Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak bagian yang pertama. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari persamaan nilai mutlak ya. Jadi, kalian sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menyelesaikan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak dibagi menjadi 4. Bentuk yang pertama adalah mutlak dari fx lebih dari sama dengan A atau mutlak dari fx kurang dari sama dengan A, di mana fx adalah fungsi dalam variabel x. Nah, A ini adalah konstanta ya, jadi sebuah bilangan real. Lalu untuk bentuk yang kedua, mutlak dari fungsi fx lebih dari sama dengan mutlak dari fungsi gx, atau mutlak dari fungsi fx kurang dari sama dengan mutlak dari gx. Bentuk yang ketiga, mutlak dari fx lebih dari sama dengan gx, atau mutlak dari fx kurang dari sama dengan gx. Dengan syarat nilai dari gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Lalu bentuk yang keempat, mutlak dari fx dibagi mutlak dari gx lebih dari sama dengan A, atau mutlak dari fx dibagi mutlak dari gx kurang dari sama dengan A. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua bentuk umum, yaitu bentuk yang pertama dan yang kedua. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Dibagi menjadi 3 cara ya. Cara yang pertama adalah menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Cara yang kedua dengan cara menguadratkan kedua ruas dengan syarat kedua ruasnya sudah dipastikan positif ya. Sama seperti saat kita menggunakan metode ini di persamaan nilai mutlak. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kembali lagi ke definisi ya. Jadi untuk sekarang kita akan menggunakan metode yang pertama dan yang kedua. Nah, apa saja sifat pertidaksamaan nilai mutlak? Pertidaksamaan nilai mutlak sifatnya dibagi menjadi 2 ya, saat dia lebih dari dan saat dia kurang dari. Saat mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan A atau fx kurang dari sama dengan negatif A. Nah, sifat yang kedua saat dia kurang dari, mutlak dari fx kurang dari sama dengan A, maka si fx ini ada di antara negatif A sampai A. Nah, sebelumnya sudah disampaikan ya, kalau suatu nilai berada di antara dua bilangan, maka penulisannya seperti ini. Kenapa sih kok jadi ada yang positif, ada yang negatifnya ya? Nah, karena kita kembalikan lagi ke definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu di dalam tanda nilai mutlak ini nilainya bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Begitu ya. Nah, supaya lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Contoh yang pertama ada mutlak dari 3x dikurangi 6 lebih dari sama dengan 9. Nah, kalau lebih dari sama dengan 9 berarti kita pakai sifat yang pertama ya. Berarti ada dua kemungkinan nih dengan kata hubung atau. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama berarti mutlak dari 3x min 6 lebih dari dengan 9 itu lebih dari sama dengan 9 itu menjadi 3x dikurangi 6 lebih dari sama dengan 9 atau 3x dikurangi 6 kurang dari negatif 9. Jangan lupa negatifnya ya. Oke, kita selesaikan masing-masing. Negatif 6 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif 6 ya. Berarti di sini 9 ditambah 6 menjadi 15. Lalu untuk yang sebelah sini berarti negatif 9 ditambah 6 menjadi negatif 3. Maka yang ini 3x lebih dari sama dengan 15 menjadi x lebih dari sama dengan 5. Dan 3x kurang dari sama dengan negatif 3 menjadi x kurang dari sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, mungkin ini kalian baru melihat ya penulisan himpunan penyelesaian yang seperti ini. Kalau yang persamaan mungkin kemarin sudah dipelajari saat SMP juga. Jadi penulisannya seperti ini dan cara membacanya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 5 atau X kurang dari sama dengan negatif 1
X elemen atau anggota bilangan real. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak, penulisan himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Lalu contoh yang kedua, contoh yang B, mutlak dari 3 dikurangi X kurang dari 4. Nah, ini yang kurang dari berarti sifat yang kedua ya. Berarti fungsinya ada di antara positif dan negatifnya. Maka di sini menjadi 3 dikurangi X itu ada di antara negatif 4 dan 4. Nah, perlu diperhatikan kalau di soalnya tidak ada tanda sama dengan, berarti di sini juga tidak pakai tanda sama dengan. Beda dengan yang A ya. Kalau yang A ini ada tanda sama dengannya nih. Berarti untuk penyelesaiannya juga menggunakan tanda sama dengan, begitu ya. Nah, ini kan kita mau mencari X. Himpunan penyelesaian itu kan kita selalu mencari X-nya berarti berapa. Supaya di tengah ini hanya menjadi X, maka kita perlu mengurangi 3 dari semua ruasnya. Berarti setelah dikurangi 3, negatif 4 dikurangi 3 jadi negatif 7. 4 dikurangi 3 menjadi 1. Nah, yang ini karena dikurangi 3 berarti tinggal min X, gitu ya, negatif X. Nah, kita kan maunya X, bukan negatif X. Maka ini diapalin ya? Oh iya, betul. Dikali dengan negatif 1. Berarti nanti hasilnya menjadi negatif 7 kalau dikali dengan negatif 1 jadi 7. Negatif X kalau dikali dengan negatif 1 jadi X. 1 dikali dengan negatif 1 jadi negatif 1. Nah, ingat pertidaksamaan kalau dikalikan atau dibagi dengan negatif, maka tandanya jadi berbalik tanda. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Tapi ada yang ganjil ya. Nah, ini penulisannya udah betul belum? Belum ya. Jadi kalau penulisan bilangan ada di antara dua bilangan tertentu, penulisannya bukan seperti ini. Tapi kan tandanya harus kurang dari. Terus gimana dong? Berarti kita balik posisinya. Nah, yang ini negatif satunya jadi di sebelah kiri. Jadi penulisannya yang betul seperti ini ya. X-nya berada di antara negatif 1 sampai 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu berada di antara negatif 1 sampai 7, X elemen atau anggota bilangan real. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Ada mutlak 3X ditambah 1 lebih dari negatif 8. Nah, kita tahu nilai dari mutlak itu selalu positif. Ini selalu positif nilainya. Nah, karena dia selalu positif, sudah pasti nilainya akan lebih dari negatif 8. Jadi mau nilai X-nya berapapun, pasti hasilnya nanti lebih dari negatif 8. Karena kan dia positif ya, jadi pasti lebih dari negatif 8. Nah, karena dia ini mau nilai X-nya berapapun pasti memenuhi pertidaksamaan ini, maka langsung saja himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X elemen bilangan real. Ini artinya semua nilai X bilangan real itu memenuhi pertidaksamaan bentuk yang ketiga ini ya. Jadi mau X-nya positif, X-nya negatif, mau X-nya 0, jadi dia tetap pasti akan memenuhi pertidaksamaan yang ketiga. Dia pasti bernilai lebih dari negatif 8. Nah, sekarang gimana kondisinya yang contoh keempat, yang D nih. Mutlak dari 1 dikurangi X itu kurang dari sama dengan negatif 5. Kita tahu nilai mutlak pasti positif. Apakah mungkin mutlak itu kurang dari negatif 5? Gak mungkin ya, karena kan dia positif. Dia harusnya lebih dari, bukan kurang dari negatif. Berarti di sini ada nggak sih nilai X yang memenuhi? Oh, nggak ada. Berarti langsung saja himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Begitu ya, ini adalah contoh yang pertama dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau dia lebih dari, maka dibagi menjadi dua bagian, lebih dari A, kurang dari negatif A. Tapi kalau dia kurang dari, maka fungsinya ada di antara bilangan positif dan negatifnya. Gitu ya. Contoh yang kedua, tentukan interval penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Nah, kalau ada soal interval penyelesaian, berarti ini sama aja seperti himpunan penyelesaian. Oke, gimana fungsinya? Oh, ada dua contoh lagi.
Contoh yang pertama, mutlak dari 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan mutlak dari x dikurangi 2. Kalau kita perhatikan, ini kayak persamaan nilai mutlak ya. Sebelah kiri ada tanda mutlak, sebelah kanan ada tanda mutlak. Ini berarti sudah dipastikan kedua ruas positif. Nah, yang membedakan hanya kalau di pertidaksamaan di sini tandanya bukan sama dengan ya, tapi lebih dari atau kurang dari. Kalau di contoh ini berarti lebih dari sama dengan. Berarti kalau kedua ruas sudah dipastikan positif, kita bisa menggunakan metode menguadratkan kedua ruas. Berarti yang tadinya mutlak 2x ditambah 1, kita kuadratkan menjadi 2x ditambah 1 dikuadratkan. Lalu yang ini juga mutlak x dikurangi 2, kalau kita kuadratkan menjadi x dikurangi 2 dikuadratkan. Begitu ya? Masih ingat caranya? Berarti x dikurangi 2 dikuadratkan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka menjadi 2x ditambah 1 dikuadratkan dikurangi x dikurangi 2 dikuadratkan lebih dari sama dengan 0. Ingat ini pertidaksamaan ya, jadi jangan sampai menulis sama dengan. Nah, ini masih ingat ini bentuknya seperti a kuadrat dikurangi b kuadrat. A kuadrat dikurangi b kuadrat itu hasilnya adalah a ditambah b dikalikan dengan a dikurangi b. Nah, berarti di sini yang menjadi A-nya mana ya? Oh iya, 2x ditambah 1. Yang menjadi B-nya adalah x dikurangi 2. Maka di sini menjadi 2x ditambah 1 ditambah dengan x min 2. Karena kan A ditambah B ya. Lalu dikalikan A dikurangi B. Berarti 2x dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi x dikurangi 2. Ingat di sini pengurangannya adalah untuk semua, jadi nanti dikali pelangi ya. Oke, berarti yang ini 2x ditambah x jadi 3x. 1 dikurangi 2 menjadi negatif 1. Terus yang ini 2x min x, berarti jadi x. 1 min 2, min jadi plus ya, berarti 1 ditambah 2 jadi 3. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kalau di persamaan langsung ya kita bisa menentukan nilai x-nya. Tapi beda halnya kalau kita ngomonginnya di pertidaksamaan. Maka di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan 1/3 ya, dan x sama dengan negatif 3. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi yang istimewa dari pertidaksamaan ini adalah selanjutnya kita membuat garis bilangan. Nah, sebelumnya sudah pernah disampaikan garis bilangan itu yang sebelah kiri adalah bilangan yang lebih kecil ya. Berarti ini negatif 3 ada di sebelah kiri, 1/3 ada di sebelah kanan. Nah, terus selanjutnya gimana nih? Nah, sekarang kita tentukan nilai dari masing-masing bagiannya. Apakah ini bernilai positif atau negatif? Untuk yang di sebelah kiri negatif 3, kita ambil contoh x sama dengan negatif 4. Pokoknya kita ambil yang kurang dari negatif 3 atau yang lebih kecil dari negatif 3. Bu, boleh nggak kalau negatif 5? Boleh. Boleh nggak kalau negatif 10? Boleh. Yang penting dia lebih kecil dari negatif 3. Nah, berarti di sini kita ambil x sama dengan negatif 4 contohnya ya. Nah, kita substitusikan ke sini nih. Oke, berarti di sini ganti x-nya menjadi negatif 4. 3 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 12. Negatif 12 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 13. Gitu ya. Terus di sini x-nya ganti juga jadi negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 jadinya negatif 1. Oh, ternyata kalau dikalikan hasilnya positif. Berarti kalau begitu yang di bagian sebelah kirinya negatif 3 ini bernilai positif. Gitu ya. Nah, sekarang yang ada di antara negatif 3 dan 1/3. Oh, paling gampang adalah bilangan 0. Jadi kita ambil x-nya sama dengan 0. Caranya sama, kita substitusikan ke yang sudah hasil pemfaktoran ya. Kita substitusikan ke sini. Kita ganti x-nya menjadi 0. 3 dikali 0, 0 ya. 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. Lalu di sini juga ganti x-nya jadi 0. 0 ditambah 3, ya 3 ya. Negatif 1 dikali 3, oh hasilnya negatif. Maka di daerah yang ini, yang ada di antara negatif 3 dan 1/3, nilainya adalah negatif.
Sama sekarang di bagian yang ketiga, yang lebih dari 1/3 kita ambil contoh yang lebih mudahnya adalah X sama dengan 1 ya, yang lebih dari 1/3. Sama disubstitusikan juga ke hasil yang pemfaktoran tadi. X sama dengan 1. Berarti di sini 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Lalu 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. 2 kali 4, 8. Oh, hasilnya positif. Berarti daerah yang ketiga ini hasilnya adalah positif. Apakah ini harus 1 X-nya? Enggak. Jadi kita menyesuaikan di sini 1/3 sebelah kanannya. Berarti harus lebih dari 1/3. Bu, boleh nggak sih saya ngambilnya X-nya 100 misalkan? Boleh. X-nya 1 juta? Boleh. X-nya 2, 3? Boleh. Yang penting dia lebih besar atau lebih dari 1/3. Nah, kalau kita sudah menentukan nilai dari masing-masing daerah, kita perhatikan lagi di sini yang diminta apa sih? Yang diminta ini adalah lebih dari, yang diminta adalah lebih dari 0 ya. Nah, lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia bernilai positif. Maka yang kita ambil adalah yang daerah yang bernilai positif. Gitu ya. Makanya yang kita ambil adalah yang di sebelah kiri negatif 3 dan yang di sebelah kanan 1/3. Karena ini yang bernilai positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari 1/3. Karena sebelah kiri negatif 3 berarti kurang dari sama dengan negatif 3. Yang sebelah kanan berarti lebih dari sama dengan 1/3. Kok ada tanda sama dengannya? Karena di soal ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang coba deh kita perhatikan contoh yang kedua, yang B. Nah, ini juga sama ya. 2 dikali nilai mutlak X dikurangi 1. Berarti ini tinggal kita kalikan aja ke dalam. Jadi mutlak dari 2X dikurangi 2. Nah, berarti di sini kita kuadratkan kedua ruas karena kedua ruas sudah dipastikan positif ya. Berarti bisa menggunakan metode menguadratkan kedua ruas. Terus ruas yang sebelah kanan kita pindah ke kiri. Nah, seperti bentuk A kuadrat min B kuadrat lagi. Maka di sini hasil pemfaktorannya adalah X ditambah 2 ditambah 2X dikurangi 2 dikali X ditambah 2 dikurangi 2X dikurangi 2 lebih dari 0. Lihat di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Kita lihat bagaimana sih nanti perbedaannya kalau tidak ada tanda sama dengannya. Nah, berarti X ditambah 2X jadi 3X, 2 dikurangi 2 jadi 0. Lalu yang ini X dikurangi 2X jadi min X, 2 dikurangi negatif 2. Min jadi plus ya, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi nanti pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Karena kan di sini 3X, berarti nanti 3X sama dengan 0, berarti X-nya 0. Atau negatif X ditambah 4, berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 4. Seperti tadi kita bikin garis bilangan. Nah, berarti yang di sebelah kiri adalah bilangan 0, sebelah kanan adalah bilangan 4. Kita lihat perbedaannya. Kalau ada tanda sama dengan, di sini di bilangan itu di bulatannya terisi penuh ya. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamannya, di sini tanda penanda di atas bilangannya kosong. Dia tidak diisi. Begitu. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti ini maksudnya 0 dan 4 hanya sebagai pembatas. Tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, kita seperti yang sebelumnya, yang kurang dari 0, kita ambil X-nya sama dengan negatif 1 misalkan. Boleh negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti kita substitusikan ke hasil pemfaktorannya. Nah, X yang ini kita substitusikan ke hasil pemfaktorannya berarti 3 dikali negatif 1 menjadi negatif 3 min X berarti min dari min 1 berarti jadi 1 ya. 1 ditambah 4 jadinya 5. Jadi negatif 3 dikali 5 hasilnya adalah negatif 15. Berarti daerah yang di kiri 0 bernilai negatif. Begitu juga untuk daerah yang kedua antara 0 sampai 4. Misal kita ambil yang gampang, yang terdekatnya X sama dengan 1 ya. Ini boleh, misalkan boleh 2, 3, itu boleh. Tapi tidak boleh ambil 0 atau 4.
karena di sini 0 dan 4-nya sebagai pembatasnya. Jadi jangan diambil ya bilangan yang ini. Ambil X sama dengan 1. Kita substitusi ke pemfaktoran ini lagi. 3 dikali 1, 3. Negatif X berarti negatif 1 ditambah 4 jadinya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Oh, berarti positif. Bagian yang ketiga, yang lebih dari 4. Kita ambil aja yang terdekatnya ya. Berarti kita ambil X-nya sama dengan 5. Ini sama, berarti kita substitusi ke pemfaktorannya. 3 kali 5, 15. Min X, berarti min 5. Min 5 tambah 4 hasilnya adalah min 1. 15 dikali min 1 hasilnya min 15. Oh, ternyata negatif. Yang diminta apa sih? Yang diminta lebih dari 0 nih. Kalau lebih dari 0 berarti kita ambil daerah yang positif. Kalau ternyata nanti kurang dari 0 berarti kita ambil daerah yang negatif. Karena ini mintanya yang lebih dari 0 berarti yang positif. Daerah yang positif yang mana ya? Oh, yang ini yang ada di antara 0 sampai 4. Berarti intervalnya atau penyelesaiannya adalah X-nya berada di antara 0 sampai 4. Ingat, di sini kan tandanya tidak terisi penuh ya, atau di soal tidak ada tanda sama dengannya. Maka di sini juga tidak pakai tanda sama dengan. Oke, materi pada video pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.